Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Nama kelompok Muhammad Azul Hakim 2 Khairul Anam, dan saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan Islam sebelum Belanda. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia: 1. Samudra Pasai, yaitu Kerajaan Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh. Kemunculan pertama kalinya diperkirakan abad ke-13 Masehi sebagai proses dari hasil Islamisasi daerah-daerah pinggir pantai yang penuh disinggahi para pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8 dan seterusnya. Bukti berdirinya kerajaan ini adalah dengan adanya nisan kubur yang terbuat dari batu granit asal Samudra Pasai. 2. Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Aceh Besar. Di sini Pilat terletak. Ibu kotanya kurang begitu diketahui kapan kerajaan ini muncul atau berdiri. Anas Mahmud berpendapat kerajaan Aceh berdiri abad ke-15 Masehi. B. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini muncul ketika melemahnya Raja Majapahit di bawah pemimpin Sunan Ampel Denta Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama kerajaan Demak. Gelar Raden Patah adalah Senopati Dinu Ngabdurrahman Panembahan Palembang Syahidin Panatgama. Demak sebelumnya adalah Bintoro yang merupakan daerah vasal Majapahit yang diberikan oleh Raja Majapahit kepada Raden Patah. 2. Pajang. Kesultanan Pajang adalah pelajut dan dipandang sebagai pewaris kerajaan Islam di Demak. Kesultanan yang terletak di Kartsura sekarang itu merupakan kerajaan Islam yang pertama yang terletak di pendalaman Pulau Jawa USA. Kesultanan ini tidak panjang. Kekuasaan dan kebesaran kemudian diambil oleh kerajaan Mataram. Sultan atau raja yang pertama adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging lereng Gunung Merapi oleh Raja Demak ketika Sultan Trenggono. Jaka Tingkir diangkat sebagai Raja Panjang setelah sebelumnya dikawinkan dengan anak perempuannya Tiga Mataram. Awal dari kerajaan Mataram adalah ketika Sultan Diwijaya dari Pajang meminta bantuan kepada pemahamannya berasal dari daerah pendalaman untuk menghadapi dari menumpas pemberontakan Arya Penangsaan. Sebagai hadiah atasnya Sultan kemudian menghadiahkan daerah Mataram kepada Kip Pemanahan yang menurunkan raja-raja Mataram. Islam kemudian pada tahun 1577 Masehi Gede Pemanahan menempati istana barunya di Mataram. Dia digantikan putranya Senopati pada tahun 1584 dan dikukuhkan sebagai Raja Mataram oleh Sultan Pajang. 4. Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh salah satu anggota Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati. Dawal abad ke-16 Cirebon merupakan Raja Pajajaran hanya menempatkan seorang juru labuhan di sana yang bernama Pangeran Walangsungsang, seorang tokoh yang mempunyai hubungan dengan Raja Pajajaran. 5. Banten. Kerajaan di Banten merupakan perluasan Islam yang dilakukan oleh kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Perluasan wilayah itu dimulai dengan pendudukan Sunda oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1527 Masehi. C. Kerajaan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi Kalimantan.
Maluku dan Sulawesi. 1. Kalimantan. Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. 1. Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Kerajaan ini muncul ketika terjadi peristiwa pertentangan dalam keluarga istana antara Pangeran Samudra Pasai, pewaris sah kerajaan Daha dengan pamannya yang bernama Pangeran Tumenggung. Ketika Raja Sukarama hampir tiba ajalnya, ia berwasiat agar yang menggantikan adalah cucunya Raden Samudra. Keempat putranya tertentu tidak menerima saat itu. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Menurut Risa Kutai, 2 orang penyebar Islam tiba di Kutai pada masa pemerintahan Raja Mahkota Salah. Seorang diantaranya adalah Tuan Bandang yang dikenal dengan Dato RI Bandang dari Makassar, dan yang lainnya adalah Tuan Tunggan Parangan. Setelah pengislaman, Dato RI Bandang kembali ke Makassar dan Tuan Tunggang kembali ke Kutai, dan melalui yang terakhir inilah Raja Mahkota tunduk kepada keimanan Islam. Setelah itu segera dibangun masjid sebagai tempat pengajaran agama Islam. Yang pertama adalah Raja Mahkota sendiri, kemudian Pangeran, kemudian para menteri, panglima, dan bulu balang, dan akhirnya rakyat bisa. Hal ini terjadi pada tahun 1572. 2. Maluku. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1406. Raja Ternate memeluk Islam. Nama raja itu adalah Wongitidore. Ia mengambil seorang istri keturunan Ningrat Jawa, namun raja yang benar memeluk agama Islam adalah raja yang benar, Zain al-Abidin, pada tahun 1486 1500 Masehi. 3. Sulawesi. Kerajaan Gotalo merupakan kerajaan kembar yang saling berbatasan, biasanya disebut dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terkait di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi. Kerajaan tersebut menerima ajaran agama Islam dari Gresik atau Giri yang tersebar dalam proses islamisasi di seluruh Nusantara. B. Hubungan politik dan keagamaan kerajaan-kerajaan Islam. Hubungan kerajaan-kerajaan Islam pertama terjalin karena bersamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. C. Pola pembentukan dakwah yang terlihat dalam proses pembentukan negara Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa. 1. Pola Samudra Pasai. 2. Pola Sulawesi Selatan. 3. Pulau Jawa. Kesimpulan, di Indonesia terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar luas di berbagai penjuru Nusantara sebelum penjajahan Belanda. Di antaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Cirebon. Lain sebagai kerajaan Islam pertama kali berdiri di Indonesia adalah pada abad ke-13 dan berkembang luas. Cukup sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam, NIM 201200100. Melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya mengenai kerajaan-kerajaan Islam sebelum Belanda. B. Hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan-kerajaan Islam. Hubungan kerajaan-kerajaan Islam pertama-tama menang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. C. Pola pembentukan budaya yang terlihat dalam proses pembentukan negara Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa. 1. Pola Samudra Pasai. Pola yang dikembangkan dalam kerajaan Samudra Pasai adalah pola pengajaran, sehingga Samudra Pasai menjadi pusat pengajaran waktu itu. Reputasinya sebagai pusat agama terus berlanjut walaupun kemudian kedudukan ekonomi dan politiknya menyusut. Dengan pola tersebut, Samudra Pasai
memiliki kebebasan budaya untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan yang mencerminkan agama tentang dirinya. Yang kedua, pola Sulawesi Selatan. Pola yang diterapkan adalah pola islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Proses islamisasi berlangsung dalam suatu struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi geonologis. Konversi agama menunjukkan kemampuan raja, penguasa terhindar dari penghinaan rakyatnya dalam masalah. Yang ketiga, pola Jawa. Jawa menggunakan pola yang diterapkan adalah pola legitimasi yang menjadikan kerajaan Islam banyak muncul dan perluasan wilayah tidak hanya dilakukan oleh kerajaan-kerajaan besar, akan tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan kecil. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.